Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita melakukannya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk setiap hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini bersama dengan keluarga kami, dimanapun kami berada, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah tuntunan Roh yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Bapa, dengan segala keterbatasan kami naikkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Saya tidak akan membaca semua, tetapi biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah nanti yang membacanya. Saya akan membaca penekanannya saja di ayatnya yang ketujuh, yang menyatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB, pada malam hari ini tema kita adalah menghargai hidup. Ketika kita membaca tema ini, paling tidak ada dua pertanyaan yang akan kita gali bersama, yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Di antaranya adalah yang pertama, kita akan menjawab mengapa menghargai hidup adalah hal yang penting. Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menghargai kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Dan tentu saja Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan menggali ini dari teks yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Dan ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 ini, kita bisa melihat tentang keberadaan manusia yang sebenarnya hidup tapi ditentukan oleh Allah. Ada satu buku yang menarik yang ditulis oleh pendeta Yoas Adi Prasetya dengan judul Labirin Kehidupan yang seri kedua. Beliau mengatakan bahwa, beliau memperlihatkan bahwa sebetulnya aktivitas bernafas yang dilakukan oleh manusia sehari-hari punya nilai spiritual yang mendalam. Kita tahu bersama bahwa ada dua hal yang dilakukan manusia ketika bernapas, yaitu menghirup nafas dan menghembuskan nafas. Menghirup nafas punya nilai spiritualitas, bahwa sesungguhnya manusia sedang menghayati dirinya bergantung penuh kepada pribadi yang memberikan kehidupan itu, yaitu Allah, yaitu Roh Allah. Karena seperti yang ada tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 ini, dikatakan bahwa Tuhan Allah menghembuskan nafas dan kita yang menerimanya. Secara spiritual kita menghayati kemahakuasaan Allah. Secara spiritual kita menghayati bahwa diri kita manusia bergantung penuh pada pribadi yang memberi nafas itu. Yang berikutnya adalah menghembuskan nafas. Secara spiritual itu mengatakan bahwa diri kita ini adalah, manusia ini adalah makhluk yang fana, yang sewaktu-waktu bisa mengalami yang namanya menghembuskan nafas terakhir tanpa memiliki kemampuan untuk menghirupnya kembali. Makanya kondisi manusia yang sudah mati, ia menghembuskan nafas terakhir tapi tidak bisa menarik nafas lagi. Ini menandakan kefanaan manusia.
Jadi di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bisa melihat bersama bahwa menghirup nafas adalah tanda kemahakuasaan Allah, dan menghembuskan nafas adalah tanda manusia yang fana. Dan dari sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bahwa sebetulnya nafas adalah tanda kehadiran Allah. Jadi ketika kita bertanya di manakah keberadaan Allah, sesungguhnya melalui nafas ini kita bisa merasakan keberadaan Allah. Disitulah tanda keberadaan Allah. Karena nafas yang kita hirup ini adalah nafas yang berasal daripada Allah, adalah milik Allah. Itulah sebabnya kita bisa menemukan jawaban yang pertama. Mengapa kita perlu menghargai kehidupan ini? Jawabannya adalah karena kehidupan ini adalah milik Allah. Apa yang membuat manusia hidup? Nafas. Dan nafas itu berasal dari Allah. Oleh karena kehidupan itu milik Allah, maka kehidupan itu harus dihargai. Jadi sebagai orang yang beriman, diharapkan tidak mengucap kata-kata bahwa ini saya menjalankan hidupku ini suka-sukaku dan seterusnya. Sebetulnya kita tidak bisa seperti itu, karena kehidupan yang ada, yang kita rasakan pada saat ini bukanlah milik kita, tetapi milik Allah. Dari sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bisa masuk ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menghargai kehidupan yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-18. Paling tidak dari dua ayat itu, kita bisa menemukan bagaimana caranya supaya kita bisa menghargai kehidupan ini. Lewat tujuan penciptaan manusia. Karena teks ini bicara tentang kisah penciptaan. Dan dari situ kita bisa melihat cara-cara manusia yang sesuai dengan kehendak Allah untuk menghargai kehidupan ini. Cara yang pertama mari kita lihat di pasal 2 ayat 15. Di situ tertulis Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di ayat 15, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bersama bahwa cara supaya seorang manusia bisa menghargai kehidupan adalah mau berjuang mempertahankan kehidupan ini. Survive, mau berjuang untuk hidup. Karena nuansa teks dari pasal 2 ayat 15 ini mau memperlihatkan tentang manusia yang harus bertahan hidup. Segala sesuatu telah diciptakan Tuhan untuk bertahan hidup. Singkat kata, ada satu pernyataan yang menunjukkan bahwa lebih baik makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Kadang kita pernah diperhadapkan dengan pertanyaan seperti itu. Singkat cerita, pasal 2 ayat 15 ini mau memperlihatkan bahwa makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Artinya, segala sesuatu yang tersedia di sekitar kita harus kita pakai untuk kita bertahan hidup. Yang kita cari dalam kehidupan ini adalah hidup, bukan cari kematian, bukan cari penyakit, tetapi mencari kehidupan itu. Dan yang kedua, cara supaya kita menghargai kehidupan ini adalah ada di ayat 18. Mengingat tentang kisah penciptaan manusia. Di situ dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teks ini tidak perlu kita melulu melihatnya sebagai teks yang berhubungan dengan suami istri. Tetapi dengan diciptakannya manusia yang kedua itu, mau memperlihatkan bahwa manusia yang menghargai kehidupan adalah manusia yang saling tolong-menolong. Manusia yang saling tolong-menolong adalah manusia yang
mau hidup bersama dengan orang lain. Jadi yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa cara yang pertama adalah berjuang, survive, berjuang untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah mau hidup bersama dengan orang lain. Mau memperlihatkan bahwa orang yang menghargai kehidupan adalah orang yang mau hidup bersama dengan orang yang lain. Ketika hidup bersama dengan orang lain, apa yang harus dilakukan adalah tolong menolong di dalam kasih. Bukan tolong menolong di dalam pamrih. Kalau tolong menolong di dalam kasih, artinya adalah sekalipun pertolonganku tidak diberikan pembalasan, tidak dibalas, tidak masalah. Tetapi kalau pertolongan yang pamrih harus menuntut balasan. Tetapi orang yang menghargai kehidupan, ia selalu memberi tangannya untuk menolong orang lain. Ia selalu memberikan tangannya untuk mengasihi orang lain. Ia selalu memberikan pertolongan dengan semangat kesetaraan. Bukan semangat yang siapa yang lebih baik, siapa yang lebih buruk, dan seterusnya. Tapi kesetaraan. Ini adalah semangat untuk menghargai kehidupan. Yang pertama adalah berjuang untuk hidup. Yang kedua adalah mau hidup bersama dengan orang lain. Itu adalah tanda orang yang menghargai kehidupan. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Orang yang menghargai kehidupan adalah orang yang bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur seperti apa yang tertulis di dalam Mazmur pasal 136, di situ menjadi rujukan terbaik bagi kita untuk menemukan makna bersyukur. Di situ tertulis bahwa sebetulnya bersyukur itu, alasan terbaik kita bersyukur adalah karena kebaikan Tuhan. Saat sakit bersyukur, saat sehat bersyukur, saat gagal bersyukur, saat sukses bersyukur, saat kena musibah bersyukur, saat mendapatkan rezeki bersyukur. Bersyukur bukan karena keadaan, tetapi bersyukur adalah karena Tuhan. Dan setiap orang yang bernafas, bersyukurlah. Sepelik apapun pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, ingatlah bahwa nafas adalah tanda kehadiran Allah. Di nafas yang kita hirup sehari-hari sudah membuktikan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Sehingga itulah yang membuat kita harus bersyukur di dalam setiap keadaan kita. Dan orang yang bersyukur sehari-hari adalah orang yang menghargai kehidupan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Ada kisah yang menarik Bapak Ibu dan Saudara. Seorang dokter bernama Paul Calamti. Ia adalah seorang dokter ahli bedah saraf. Secara pendidikan ia punya gelar yang banyak. Secara prestasi ia juga banyak menyembuhkan orang-orang dalam penyakit-penyakit kronis begitu. Tetapi di usianya yang ke-36 tahun ia divonis kena kanker paru-paru stadium terakhir. Apa yang dia lakukan pada saat itu, Bapak Ibu? Dia berpikir, saya sudah mendapatkan banyak hal, tetapi kenapa saya jatuh sakit? Apa yang menjadi nilai dalam kehidupan ini? Dia mencari tahu di tengah sakitnya itu. Pertanyaannya, apakah Dr. Paul ini berhenti berkarya? Justru tidak. Di dalam sakitnya itu, ia masih mau tetap berkarya. Di dalam sakitnya itu, ia justru mulai belajar hidup sebaik-baiknya. Mulai belajar menghargai kehidupan sebaik-baiknya. Karena di depan mata sudah ada ajalnya. Kematian sudah menanti di depan. Disitulah dia belajar bagaimana menghargai kehidupan ini. Dan dari situ dia berkata, ada sebuah catatan kecil, dia menuliskan bahwa sebetulnya kebahagiaan bukanlah tentang mengejar segalanya lebih banyak.
Tetapi kebahagiaan adalah tentang menghentikan langkah dan bersyukur akan apa yang dimiliki. Dan saat itulah hidup ini paling berharga. Dan saat itulah hidup ini paling bernilai. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita perhatikan bersama bahwa kebahagiaan menurut Dr. Paul, sesuatu yang bernilai dalam kehidupan ini, bukan saat kita berlari mengejar prestasi, mengejar sesuatu yang kita inginkan. Tetapi yang membuat hidup ini berharga adalah ketika kita mau berhenti sejenak dan bersyukur untuk segala sesuatu yang kita miliki. Dan pada titik itu, kehidupan terasa seperti sesuatu yang berharga. Ini pengalaman yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Kisah ini betul-betul menginspirasi bahwa kita yang masih bernafas ini, bersyukurlah. Karena saat bersyukur, kita sedang belajar menghargai kehidupan yang dianugerahkan Tuhan ini. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, dari ketiga hal yang disebutkan tadi, berjuang hidup, survive, kemudian bertolong-tolongan bersama dengan orang lain, dan bersyukur sebagai tanda orang yang menghargai hidup, sebetulnya ketiga hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada waktu untuk kita memikirkan diri sendiri. Kehidupan yang berharga adalah hidup yang menghargai kehidupan adalah hidup yang mau bernilai bagi orang lain, yang mau memuliakan nama Tuhan lewat laku hidup. Dan itulah cara terbaik supaya kita bisa menghargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dari renungan pada hari ini, dari tema hari ini, tentu saja menjadi satu percakapan yang menarik apabila kita merenungkannya dalam konteks pandemi virus corona yang belum selesai sampai saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, paling tidak kalau kita mau merefleksikannya dalam konteks kita pada saat ini, ada 3 hal yang bisa kita renungkan, yang menjadi pesan teologis yang bisa kita hayati bersama. Pesan yang pertama adalah, sebagaimana spirit tentang menghargai hidup dalam kisah penciptaan yang sudah kita lihat bersama ini, yang dianugerahkan Allah sedemikian rupa di dalam kasih setianya itu, kita bisa melihat bersama juga bahwa sebetulnya ketika pemerintah dan pimpinan gereja berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kehidupan, itu adalah sama dengan spirit yang ada dalam kisah penciptaan. Kalau ada protokol kesehatan, kalau ada penundaan peribadahan dalam konteks bergereja, sebetulnya pemerintah dan pimpinan gereja sedang berpikir untuk menghargai kehidupan. Tentu saja kebijakan-kebijakan yang ada dari pimpinan gereja dan pemerintah bukan berusaha untuk membawa umat dan masyarakat ke dalam maut, tetapi justru membuat umat dan masyarakat supaya bisa tetap bernafas dengan baik. Dan di titik inilah sebetulnya pemerintah dan pimpinan gereja sedang berpikir untuk menghargai kehidupan ini. Protokol kesehatan yang sudah kita tahu jenisnya sampai kita hafal, itu adalah upaya untuk menghargai kehidupan ini di tengah pandemi ini. Karena orang yang menghargai kehidupan adalah orang yang mau bertahan hidup, yang berjuang untuk hidup, bukan yang mencari penyakit, bukan yang cari mati, tetapi justru mencari kehidupan, yang membela kehidupan ini. Dan marilah kita melihat itu semua dengan bijaksana. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, di tengah pandemi ini, tetaplah melakukan pekerjaan yang baik.
Mari kita buka surat Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sesungguhnya kita dipanggil untuk terus melakukan pekerjaan baik di tengah situasi apapun, termasuk dalam pandemi ini. Dan kalau kita sudah terus berbuat baik di dalam pandemi ini, tentu saja kita melihat bahwa kehidupan ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. Dan kalau kita terus mengisi kehidupan kita dalam hal berbuat baik, kita tidak punya waktu untuk tidak berbuat baik. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, di tengah pandemi ini, tetaplah bersyukur. Walaupun dampak pandemi virus corona pada saat ini, secara finansial, secara sosial, dan seterusnya, kita rasakan dalam kehidupan ini, tapi tetaplah bersyukur. Sebab selama kita bernafas, sesungguhnya Tuhan tetap bersama dengan kita. Bersyukurlah, karena sebetulnya di tengah keterpurukan ini ada kebaikan dan ada rancangan damai sejahtera yang Allah sediakan bagi kita. Selama kita bernafas, bersyukurlah, karena di dalam nafas yang ada terdapat kehadiran Allah dalam kehidupan kita yang selalu menyertai, karena Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, hargailah kehidupan yang sudah dianugerahkan Tuhan ini. Berpihaklah pada kehidupan, lakukanlah sikap tolong-menolong, dan bersyukurlah, karena inilah tanda orang yang menghargai kehidupan. Hidup dijadikan bukan untuk memuaskan diri sendiri, tetapi mau hidup bersama dengan orang lain, dan terutama untuk memuliakan Tuhan. Selamat menghargai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.